Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini pertemuan pada minggu ini kita akan membahas tentang rumus turunan. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang definisi turunan, yaitu limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H, itu definisi. Sekarang bagaimana dari definisi itu kita bikin rumusannya supaya gampang dikerjakan. Sebelum kita lanjut kepada selanjutnya, kita ingatkan dulu tentang eksponen. Jadi kalau kita bicara tentang eksponen, maka kalau rumus yang pertama, kalau ada X pangkat A kali X pangkat B, ini artinya X A ditambah B gitu. Jadi contohnya, misalkan contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, artinya ini 2 pangkat 5. 5 itu artinya dari 3 tambah 2. Yang kedua, X pangkat A kali X bagi X pangkat B, ini artinya X pangkat A min B. Contoh misalkan 2 pangkat 5 32 dibagi 2 pangkat 38, artinya 2 pangkat 5 min 3, yaitu 2 pangkat 2. Itu. Yang ketiga, kalau akar Mn ini X pangkat M, ini artinya X pangkat M per N. Jadi kalau misalkan ada akar 3 dari X kuadrat, ini artinya X pangkat 2 per 3 gitu. 4. Ada X pangkat M, pangkatkan lagi N. Nah, ini artinya X pangkat M kali N. Jadi artinya contoh misalkan X pangkat 2 pangkatkan lagi 3, artinya 4 pangkat 3 6, 4 6, 4 itu 2 pangkat 6, 6 itu 2 kali 3 gitu. X pangkat min N itu artinya 1 per X pangkat N. Jadi kalau ada X pangkat min 6, artinya 1 X pangkat 6. Itu. Dan selanjutnya, sehingga kalau misalkan ada permasalahan berapa akar pangkat 3 dari misalkan 2 pangkat 6. Nah, ini artinya 2 pangkat 6 per 3, berarti 2 pangkat 2, berarti 4. Berapa nilai misalkan 25 pangkat 3 per 2? Kita gunakan sifat ini. 25 artinya 5 pangkat 2 dikali 3 per 2, berarti artinya
5 pangkat 3 berarti 125 dan selanjutnya. Ya, itu yang pertama, bahan untuk mencari rumus turunan. Yang kedua, perpangkatan. Kalau perpangkatan kamu masih ingat segitiga Pascal, yaitu 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 itu 4 6 4 1 1 dan selanjutnya 1 5 10 10 5 1. Nah, ini kalau perpangkatan seperti itu. Aspeknya selalu pakai pangkat tertinggi terus dikurang yang lainnya naik gitu. Jadi contoh misalkan contoh 1. A plus B pangkat 1 ya A plus B. 2. A plus B pangkat 2. Nah, ini mulai 1 2 1 berarti A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat 1 2 1. 3. A plus B pangkat 3. Ini artinya A pangkat 3. Ini dia 1 3 3 1. Berarti 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. A plus 4. A plus B pangkat 4. Nah, 1 4 6 4 1 berarti apa? 1A pangkat 4 ditambah 4A pangkat turun 3B pangkat 1 tambah 6 turun lagi A nya 2, B nya naik 2 ditambah 4 A nya turun 1B pangkat 3 tambah B pangkat 4 dan selanjutnya. Nah, itu seperti itu. Jadi sekarang kita akan mencari perumusan dari turunan. Ingat definisi turunan, f aksen x atau dfx per dx ini limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Ini definisinya. Nah, dari definisi itu kita akan mencari rumus turunannya kayak apa. Rumus turunan. Kita mulai dari fungsi konstan. Jadi misalkan fx sama dengan c konstan. Karena fungsi konstan yang masuk apa saja nilainya tetap itu saja. Jadi kalau fx sama dengan c, maka fx plus h juga nilainya c. Sehingga kalau kita masuk berapa turunnya f sama dengan c, kita masuk ke definisi dulu. Berarti kita akan mendapatkan f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Karena masing-masing nilainya c, sehingga limit h mendekati 0 c min c per h. 0 per h ya 0. 2. Fx sama dengan x. Berapa turunannya? Turunannya berarti f aksen x limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Kalau fx sama dengan x, jadi yang masuk itu saja. Jadi apa? Kalau fx plus h, ya keluarnya x plus h sama. Maka kalau kita kaji situ, kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 kali x plus h min x per h. X-nya coret. Jadi tinggal limit h mendekati 0 h per h coret 1. Jadi nilainya adalah 1. Nomor 3. F
fx sama dengan x kuadrat. Maka kalau kita mendapatkan fx plus h juga sama dengan x plus h kuadrat. Maka kalau kita menggunakan definisi limit yang turunan yang ada, berarti turunan dari fx kuadrat itu berapa? Berarti limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Fx plus h-nya adalah x plus h kuadrat. Berarti apa? X plus h kuadrat min x kuadrat per h. Maka kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min x kuadrat, coret x kuadratnya per h. Selanjutnya hanya dikeluarkan. Kalau hanya dikeluarkan, kamu mendapatkan 2x tambah h per h. Hanya coret. Karena h-nya 0 berarti tinggal 2x. Nah, itu. Yang ketiga, fx sama dengan x pangkat 3. Sehingga fx plus h juga x plus h pangkat 3. X plus h pangkat 3. Sehingga f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya berarti limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 x plus h pangkat 3 min x pangkat 3 per h kuadrat. Kamu untuk perpangkatan 3 lihat kondisi rumus yang di atas tadi, yang A plus B itu 1, 3, 3, 1. Berarti kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 min x pangkat 3 per h. Coret x pangkat 3-nya. Sehingga kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 per h. Hanya dikeluarkan atas bawah. Kalau hanya dikeluarkan, sehingga kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 h kali 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat per h. Coret h-nya. Karena hanya 0 berarti yang di atas tinggal 3x kuadrat. Bagaimana kalau fx pangkat 4? Fx pangkat 4. Jadi fx plus h-nya ya x plus h pangkat 4. Sehingga turunannya f aksen x limit h mendekati 0 x plus h pangkat 4 min x pangkat 4 per h. Kembangkan pakai rumus pangkat 4 tadi yang di atas. Limit h mendekati 0 x pangkat 4 plus 4x pangkat 3h plus 6x kuadrat h kuadrat plus 4x pangkat 1h pangkat 3 plus h pangkat 4 dikurangi nanti x pangkat 4 per h. Jadi karena dikurangi x pangkat 4, maka kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 4x pangkat 3h plus 6x kuadrat h kuadrat plus 4x h pangkat 3 plus h pangkat 4 per h. Hanya dikeluarkan limit h mendekati 0 h kali
4x pangkat 3, 6x kuadrat H plus 4x H kuadrat plus H pangkat 3 per H coret. Karena H-nya 0, berarti yang terakhir tinggal 4x pangkat 3. Nah itu. Sehingga kita ambil beberapa kejadian yang kita peroleh tadi. Kalau fx sama dengan konstan nggak ada x-nya, maka f aksen x-nya itu atau df per dx-nya itu 0. Jadi kalau nggak ada x-nya 0. Fx sama dengan x, maka ternyata turunannya atau df per dx itu sama dengan 1. Kalau fx sama dengan x kuadrat, maka f aksen x-nya adalah df atau per dx sama dengan 2x. Kalau fx-nya x pangkat 3, maka f aksen x atau df per dx sama dengan 3x kuadrat. Kalau fx pangkat 4, f aksen x-nya ternyata df per dx 4x pangkat 3. Nah, sehingga dari rumus di atas kita bisa ambil polanya. Ternyata kalau x kuadrat jadi 2x. X ini artinya x pangkat 1. X pangkat 3 jadi 3x pangkat 2. Ini selalu kurangi 1, ini pangkat yang asalnya. X pangkat 4 berarti 4x pangkat 3. Sehingga kalau kamu misalkan ada permasalahan, berapa fx sama dengan x pangkat 7? Nah, berarti f aksen x sama dengan df per dx sama dengan 7-nya ke depan. 7 turun 1, x pangkat 6. Sehingga ambil kesimpulan, kalau misalkan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya atau df per dx-nya adalah n-nya ke depan. N kali x pangkat n min 1. Jadi rumusnya. Nah, n min 1. Sehingga kalau misalkan kita mendapatkan fx sama dengan x pangkat 10. Nah, berarti f aksen x-nya atau df per dx-nya adalah 10 kali x pangkat 9. Bagaimana kalau pecahan? Fx sama dengan akar 3x pangkat 2. Kita rubah dulu x pangkat 2 per 3. Sehingga f aksen x-nya 2 per 3 kurangi 1 nanti 2 per 3 min 1 berarti berapa? Min 1/3. Pangkat min artinya per, berarti 2 per 3 kali 1 per x pangkat 1/3 atau 2 per 3 akar pangkat 3 x pangkat 1. Nah itu. Bagaimana kalau banyak? Kita masing-masing saja. Misalkan fx sama dengan 3x kuadrat 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 7x tambah 6. Berapa turunannya f aksen x-nya? Berarti yang kamu pecah ini 3, f-nya keluar dulu. 3x pangkat 3 plus 6 kali x kuadrat plus 7 kali x pangkat 1 plus 6 konstan. Berarti dengan masing-masing ini kita mendapatkan turunan 3 yang dikurung 3x kuadrat plus 6 yang dikurung 2x plus 7 yang dikurung 1 plus 6 yang dikurung nggak ada 0. Berarti turunannya adalah 9x kuadrat plus 12x tambah 7. Dan di sini ada beberapa rumus turunan yang perlu kita ketahui, yaitu bentuk dari u pangkat n ini turunannya atau df per dx-nya itu n kali u pangkat n min 1 kali u aksen. Awas,
hampir sama tapi dikali turunannya. Kalau perkalian dua fungsi U kali V, maka F aksen X-nya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Dan kalau Fx sama dengan U per V, maka F aksen X-nya U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, ini beberapa rumus dari turunan pengembangan dari limit yang ada itu tadi. Contoh misalkan Fx sama dengan X kuadrat tambah 7 pangkat 10. Kan berat kalau kita mengembangkan. Maka kita pakai rumus yang U pangkat N. Berarti F aksen X-nya itu atau df per dx-nya itu kita N-nya 10 dulu. 10 kali X kuadrat plus 7 kuadrat 9 itu 10 kurangi 1 kali turunan yang di dalamnya, yaitu 2x tambah 0 atau 2x. Sehingga kita akan mendapatkan 10 kali 2x kali X kuadrat plus 7 pangkat 9. Atau hasilnya 20x X kuadrat plus 7 pangkat 9. Gitu. Berapa turunan dari 3 per akar 6x plus 5? Kita pakai rumus turunan. Berarti ini kita rubah dulu. Artinya apa? Artinya berarti Fx ini artinya 3 kali 6x plus 5 pangkat min setengah. Itu. Pangkat min. Kenapa min? Karena per di bawah. Sehingga turunannya adalah 3 kali min setengah kali 6x plus 5 pangkat negatif 3 per 2. Jadi kita akan mendapatkan min 3 per 2 kali 6x plus 5 pangkat min atau min 3 per 2 kali 6x plus 5 pangkat 3 per 2 dan selanjutnya. Demikian rumus dari turunan yang perlu nanti kamu kembangkan. Untuk yang pecahan belum. Untuk yang pecahan Fx misalkan 4x plus 6 per 2x min 1, berarti kita bagi 2. Ini jadi U, ini jadi V. Sehingga U aksennya kita dapatkan 4 dan V aksennya dapatkan 2. Maka F aksen X-nya itu U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan U aksen 4 kali V 2X min 1 min V aksen 2 kali U 4x plus 6 per V kuadrat 2x min 1 kuadrat. Sehingga kita dapat 8x min 4 min 8x min 12 per 2x min 1 pangkat 2. 8x nya coret, kita mendapatkan min 16 per 2x min 1 pangkat 2. Sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa F aksen X dari fungsi yang di atas adalah negatif 16 per 2x min 1 pangkat 2. Nah, ini turunan kalau pembagian. Jadi kita tentukan U-nya apa, V-nya apa. Demikian pertemuan pada minggu ini. Kita pertemuan tinggal 2 kali lagi. Nanti untuk minggu depan dan minggu berikutnya adalah membahas tentang penafsiran dari turunan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.